Apa hukum memperingati maulid Nabi dengan menabuh hadrah di dalam masjid? Maulid itu isinya apa? Dibawa Ustadz Mawardi lah. Tahu kenal Ustadz Mawardi? Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, doktor dari Madinah, 13 tahun di Madinah, mengigaunya pun bahasa Arab. Ketua MUI Kampar, mufti kota Pekanbaru. Dibawanya lah ulama dari Madinah acara maulid. Maulid adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Selesai acara maulid, dia tak tahu itu acara maulid. Udah selesai dikasih tahu ke dia, Syekh, ini acara ini maulid. Ini maulid tuh dia. Kalau gini tak haram, kata dia. Acara maulid itu kan 5. Yang pertama baca Quran, ada qorinya baca Quran kan. Yang kedua ceramah tentang sejarah Nabi. Yang ketiga doa. Yang keempat selawat. Yang kelima yang paling penting makan. Pertama ada baca Quran, yang kedua ada ceramah tentang sejarah Nabi, yang ketiga ada selawat, yang keempat ada doa, yang kelima makan. Itulah maulid tuh. Jadi banyak orang pas dikasih ikan, ini ikan, saya tak makan ikan. Ketika ikan itu di blender sama tepung, dibuat empek-empek, kalau juga makan enak gitu. Ini namanya entah bodoh, entah pura-pura bodoh. Hadirilah pengajian sirah Nabi Muhammad bersama Ustadz Dr. Fulan pas bulan maulid. Apa namanya tuh? Itulah maulid tuh, bonga. Itulah maulid tuh. Kenapa tak kalian pakai otak kalian? Itulah maulid tuh. Jadi nanti kalau diejek-ejek orang masjid apa? Nurul Ukhuwah buat maulid, balehonya aja tukar, jangan buat maulid, kajian sirah. Itu pasti datangnya. Yang membuat itu namanya Sultan Abu Sa'id Kukburi. Sultan yang soleh bernama Abu Sa'id Kukburi. Berapa dia bersedekah waktu pertama kali dia buat maulid Nabi untuk membangkitkan semangat mencintai Nabi? 10.000 kepala kambing bersedekah. 30.000 piring manisan sedekah. 3.000 kepala kambing, 10.000 kepala kambing itu beserta badan-badannya, bukan kepalanya aja. Kalau kambing sebadan, panjang umur, sehat badan, ada rezeki, akan kita buat maulid sepanjang jalan Sudirman. Setuju? Dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport kita buat acara maulid, pengajian. Kepala kambing. Yang tak bisa makan kambing, telur ayam kita kasih. Isinya dibuat 5. Pertama baca Quran, undang qori-qori internasional. Yang kedua bacakan sejarah Nabi. Yang ketiga berselawat. Yang keempat berdoa. Yang kelima itulah intinya. Apa hukum hadrah dalam masjid? Hadrah sekarang bahasa kerennya hadrah. Kalau mau zaman dulu rebana. Kenapa disebut rebana? Karena lagunya Rabbana salli ala man yahu marhaba. Rabbana, karena selalu Rabbana. Apa tadi? Rebana gitu. Dari kata Rabbana. Intinya ada memukul duf. Gendang itu bahasa Arabnya duf. Apa hukum memukul duf? Hadis yang pertama. Datang perempuan, ya Rasulullah, ya, aku bernazar. Apa nazarmu? Kalau kau menang perang, kupukulkan gendang. Kata Nabi, pukulkan. Dipukulkannya gendang. Kelempang. Sekarang saya tanya, bolehkah memukul gendang? Boleh.
Nabi aja membolehkan. Hadis yang kedua, a'linu hadzal nikah, kalau nikah jangan diam-diam. Waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di dalam masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukullah gendang, supaya orang tahu bahwa ini acara nikah. Kelempang kelempung, kelempang kelempung, kelempang kelempung. Jadi kalau ada orang memukul gendang, tapi yang memukul gendang ini kalau bisa laki-laki, jangan macam zaman dulu memukul gendang perempuan. Menonton laki orang, menonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci di masjid. Yang memukul hadrah di Masjid Nurul Ukhwah ini laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan dibuat di teras di luar. Yang sini, yang ibu-ibu sini ditengok oh bapak, mengangu apa tuh nengok bini kawan. Kalau ibu punya grup nasid, pukul di belakang. Grup nasid yang sampai tak ada. Mengayun anak, grup nasid. Akikah, grup nasid. Walimah, grup nasid. Kalau nasid ini hilang, digantikan keyboard tunggal. Kian racun, kucing garong, cinta satu malam. Pulang-pulang berbadan 2. Hafal juga Ustadz tuh kata jamaah. Apakah boleh memposting tata cara walkout untuk pengetahuan publik dan tak berbaju? Laki-laki auratnya minas surrati, dari pusat ila rukbah, ke lutut. Jadi kalau ada bapak pakai celana Hawaii tertutup pusat sampai ke lutut, mempraktekkan push up, mempraktekkan pekerjaan apapun namanya, maka dia menutup aurat. Adapun perempuan yang boleh nampak, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil ma'id, kalau sudah sampai usia maaf cakap haid, menstruasi, la yasluh laha an yura minha illa hadza wa hadza, yang boleh nampak cuman wajah dan tangan. Yang dimaksud tangan itu zahiruha wa batinuha. Iko boleh, ini boleh. Jadi tangan baju perempuan sampai ke siku. Wajah macam pakaian ibu-ibu ini. Ini udah nutup aurat. Entah subuh kok aja, entah sampai siang, Allahu a'lam. Mari hadiri haul Syekh Abdul Ghani Al-Kampari Al-Khalidi An-Naqsabandi di Batu Besue. Haul apa tuh? Memperingati setahun meninggalnya. Maka berkumpullah semua mursyid-mursyid tarekat Naqsabandiyah, termasuk yang dari Aceh, karena ulama besar Aceh namanya Syekh Mudawali mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari di Batu Besue. Lalu kemudian diadakanlah haul. Apa saja isi haul itu? 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua tausiah, yang ketiga zikir, yang keempat membacakan biografi Tuan Syekh supaya murid-muridnya kenal, yang kelima makan kenduri sebab keluarga ingin. Apakah pahala makan ini sampai? Sampai. Mana dalilnya? Saat ummi matat, makku mati, apa atasadaqu anha, kalau aku bersedekah apakah sedekahnya sampai untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling bagus? Sakyul ma, air putih. Sedang air putih saja sampai, apalagi ketupek gulai paku. Sedang air putih aja sampai, apalagi asam podeh bau. Sedang sampai air putih, apalagi makanan, rendang dan lain sebagainya. Maka itu sampai. Bacaan Quran sampai. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, waktu Nabi membelah pelepah korma, ditusukkannya ke kubur, pelepah korma bertasbih. Tasbih pelepah korma aja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tausiah bagus, mengingatkan orang mati. Tapi guru kami Pak Ustadz di Saudi Arabia mengatakan tak boleh haul. Haul itu bid'ah. Itu acara sepekan memperingati Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu apa namanya? Memang namanya tak haul, tapi peringatan, memperingati. Itu ada museum Syekh Ibnu Utsaimin, ini penanya, ini kacamatanya, itu apa namanya?
Banyak orang tak mau makan ikan. Makan ikan, Pak, saya nggak makan ikan. Tapi waktu ikan itu di blender, dicampur topung, jadi empek-empek kapal selam. Enak. Itulah ikan tuh, Bang. Paham? Jangan terjebak pada nama. Maulid tak boleh, maulid tak boleh. Tapi kenyataannya pas bulan Rabiul Awal dibacakannya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Itulah maulid itu. Jelas? Pak Ustadz, bagaimana kalau kita mencintai wanita yang sudah punya suami? Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Saya ulang sekali lagi. Hukum berlaku pada perbuatan yang sifatnya pilihan. Contoh, di depan saya ada dua, air zam-zam dengan khamar. Saya punya pilihan. Saya bisa milih air zam-zam, tapi saya dengan penuh kesadaran memilih khamar. Haram. Kenapa? Karena saya punya pilihan. Masjid, diskotik, ada pilihan atau tidak? Ada pilihan. Mestinya saya ke masjid, saya pilihkan langkah kaki saya ke tempat arang. Saya ulang sekali lagi, hukum berlaku pada perbuatan yang ada pilihan. Sekarang saya tanya, apakah mencintai itu pilihan? Tidak. Kita tak bisa dipaksa untuk mencintai atau tidak mencintai. Kalaulah cinta itu pilihan, maka tak tergila-gilalah Laila Majnun. Qais tidak akan tergila kepada Laila, walaupun bapaknya tak setuju. Maka tak bisa ibu mengatakan, memaksa ke anak ibu, kau jangan jatuh cinta sama dia. Karena cinta bukan pilihan. Jadi kalau ada orang jatuh cinta sama bini orang, dia berusaha untuk melawan. Dengan cara apa? Dengan berbagai macam cara. Pergilah ke Masjid Al-Falah, minta diruqyah. Supaya kalau ada jin-jin yang mengganggu dia. Kalau dia belum menikah, segeralah menikah supaya hilang fokus dia ke bini orang tadi. Kalau dia sudah punya istri, berusahalah lebih mesra lagi dengan istrinya supaya itu tidak mengganggu. Insya Allah, mudah-mudahan diselamatkan Allah SWT. Ini ujian juga. Ada orang diuji dengan sakit, ada diuji dengan ekonomi duit. Ini badan sehat, duit ada, jatuh cinta sama bini orang. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah SWT. Bukan berarti saya diselamatkan Allah. Ya Ustadz, enak lah ngomong gitu. Ustadz kan Ustadz tadi goda setan. Saya digoda setan juga. Oh, jadi kalau Ustadz itu digoda setan juga. Goda setan juga. Setan yang menggodanya Ustadz juga. Setan yang dikirim untuk menggoda saya nih Ustadz juga, lulusan dari Mesir juga, langsung belajar ke Firaun. Itu maka di mana-mana selalu saya minta kita saling mendoakan supaya hati kita istiqomah. Jangan tengok FB-nya, jangan tengok IG-nya, jangan masuk grupnya, jangan. Ibu, balik dari sini, periksa handphone orang nih. Siap, Bu. Dalam hadis disebut, as-sukutu alamatur ridho. Diam tanda setuju. Bagaimana Ustadz, seorang wanita, istri yang bekerja, membantu perekonomian suami. Apa ada batasannya? 5. Yang pertama, izin suami. Bang, aku mau kerja. Awas kalau tak kau izinkan. Tak bisa. Bang, aku mau kerja. Karena aku tengok kau fakir miskin, susah kali. Aku ni kan sarjana. Aku ni S1. Kesalahanku dalam hidup ini cuma satu lah bang. Jatuh cinta sama kau, ini lah salah. Tapi cemana lah bang,
Cinta ini kan tak bisa memilih, kata Ustaz Somad. Nah, jadi izinkan aku kerja biar bisa aku bantu kau fakir miskin. Sama, izin suami. Yang kedua, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu berangkat ke kantor tuh dandanannya biasa aja. Aku Pak Ustadz, kalau aku tak berbedak, muka aku pucat, macam nyi blorong sundel bolong mak lampir susar ngeson. Boleh pakai bedak yang warnanya sewarna kulit. Aku kalau tak pakai minyak wangi Pak Ustadz, bau bawang bombay. Boleh pakai parfum yang menghilangkan bau. Jangan sampai pakai yang baunya menyengat sampai satu kantor tuh pingsan. Jangan bersolek-solek jahiliyah, biasa aja. Sampai nanti kawan-kawanmu akan berkata, kok aku tengok biasa aja tapi kami terpukau semuanya. Apa sih skincare-nya? Aku tak ada pakai skincare. Terus ini bekas air wudhu. Oh, jadi kau sangka kami tayamum semua. Yang ketiga, la yadribna bi arjulihinna. Jangan pukulkan kaki ke lantai. Apa maksud jangan memukulkan kaki ke lantai? Sengaja dipakai gelang kaki kanan kiri gemerincing, pas masuk kantor kerincing 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 kerincing. Semua derek enggak tahu. Membuat perhatian. Perempuan yang ingin diperhatikan berarti kurang perhatian di rumah. Yang keempat, la tafdha'na bil qaul. Jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Apalagi yang bagian pelayanan masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas. Iya betul. Jangan mendayu-dayu. Waalaikumsalam. Ini kantor dinas. Iya. Kenapa tak boleh bersuara mendayu-dayu? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Tidak boleh perempuan bersuara mendayu-dayu karena ada laki-laki yang dalam hatinya penyakit. Begitu didengarnya suara itu dia langsung error. Yang kelima, la tusafiranna imra'atun illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan dengan laki-laki perempuan tak mahram. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh berdua-duaan. Kalau makan bertiga berempat, jalan tiga berempat. True story kisahnya tak. Habis saya khutbah Jumat, turun dulu. Datang laki-laki memegang kaki saya menangis. Tunggu dulu. Tahan dulu. Aku mau sholat ba'diyah dulu. Selesai sholat sunat ba'diyah, nah nangislah. Kita kalau orang datang mengadu, sebetulnya dia tak mau apa-apa. Dia cuma ingin ada orang mendengar keluh kesahnya. Nah, dengarkan dia. Udah habis selesai, apa masalahnya? Istri saya Pak Ustadz dekat dengan kepala dinas. Kemana-mana pergi keluar kota, saya yang mengantarnya Pak Ustadz. Pak, jaga istriku nih ya Pak ya. Rupanya memang betul-betul dijaganya Pak Ustadz. Dijaganya Pak Ustadz. Aku udah menganggapnya ayah Pak Ustadz. Sekarang aku tak tahan lagi Pak Ustadz. Rupanya orang itu sudah berbuat macam-macam Pak Ustadz. Cemana nih Pak Ustadz? Lalu saya bilang, cinta kau sama dia? Cinta Pak Ustadz. Sayang kau sama dia? Sayang Pak Ustadz. Pindahkan bini kau dari kantor itu ke tempat lain. Jauhkan dia. Putuskan hubungannya. Kau jaga dia. Tahajud kau malam. Berzikir bersama. Perbaiki. Siap Pak Ustadz? Ya. Sebulan sesudah itu datang lagi. Cemana? Tak tahan Pak Ustadz. Terbayang-bayang terus Pak Ustadz. Tidak ada laki-laki yang siap menerima bini yang sudah diobok-obok. Jaga itu hai perempuan. Tak siap dia menerima. Tak tahan saya Pak Ustadz. Terbayang saya terus wajah dia Pak Ustadz. Entah apa-apa yang dia buat Pak Ustadz. Berarti jawaban kau yang bulan lalu itu tak betul. Memang tak betul Pak Ustadz. Laki-laki ini tak bisa. Laki-laki itu punya superior. Laki-laki itu menganggap dirinya hebat. Laki-laki itu menganggap kaulah satu-satunya hanya cinta kepada aku saja. Gitu. Ustaz kok tahu? Aku laki-laki. Maka kalian perempuan jangan macam-macam sama laki-laki. Kalau pernah kalian membuat macam-macam, kalian tobat aja. Tak usah kalian ceritakan. Tobat aja. Bang, aku tobat. Apa dosa kok? Diam, tak usah kalian tanya ada saya.
Karena orang ini tak bisa menerima. Tak bisa dia menerima. Orang barat yang hidupnya bebas, yang hidupnya macam maaf cakap binatang. Saya dikirimkan gambar. Seorang perempuan mengaku ketemu pacarnya di rumah makan 10 menit cuman tak bisa diterima oleh suaminya. Laki-laki itu egois. Memang. Kalau mau laki-laki yang tak egois, bencong lah. Maka kalian perempuan, aku sampaikan hati-hati. Walaupun nampaknya saya tausiah di sini, tapi sesungguhnya video ini ditonton oleh semua kantor dinas dimanapun perempuan berada. Jadi jaga baik-baik 5 syarat itu. Silakanlah bekerja. Gajinya Pak Ustadz, suami bergaji 10 juta, istri bergaji 10 juta. Apa bedanya? Dalam gaji suami ada nafkah istri dan anak, tapi dalam gaji istri tidak ada nafkah apa-apa. Itu bedanya. Gaji laki ada untuk perempuan. Gaji kalian perempuan bersih. Tapi karena kalian sayang sama si fakir miskin tadi, deh, gaji kau pakai untuk abang ya. Apa kata dia? Bang, jangankan gaji ini, nyawa aku kasih sama dia, bang. Apakah belum cukup lagi STNK BPKB yang udah kau gadaikan itu? Nah, ini biasa. Pakailah, bang. Perempuan ini kalau dia udah sayang, semua dia serahkan. Betul kan, Bu? Tengok. Dari tadi pas ku tanya, diam. Pas ini, iya kata. Angkatnya macam-macam sama perempuan. Makanya laki-laki tak boleh berzakat kepada istri. Bapak banyak duit, lalu bapak bilang, istriku, aku dapat uang 100 juta. Ini zakatku 2,5 juta, 2,5%. 100 juta 2,5%. Ini ku kasih kau 2,5% sekaligus belanja kita. Tak bisa. Suami tak bisa berzakat ke istri, tapi istri bisa berzakat ke suami. Bang, aku kan bisnis woman nih bang, duitku banyak. Ini zakatku ya. Kau kan masuk dalam asnaf yang 8 tuh bang. Beruntunglah kalian yang punya istri S1, ASN, pegawai, dan mereka pula. Jangan kalian berbuat macam-macam. Kalau galah patah masih bisa disambung, kalau kaca retak masih bisa direkat, tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Setuju kali orangnya. Almarhumah mama saya fans Ustadz. Beliau meninggal 9 tahun lalu. Namun sebelum beliau meninggal ingin jumpa dengan Ustadz. Dan akhirnya ketemu Ustadz di masjid. Setelah ketemu Ustadz, untuk almarhumah beserta ibu kita, ayah kita yang sudah mendahului kita semuanya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'alil jannata mathwahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Kapan ingat langsung. Tak boleh tunda. Saya kapan saya ingat mak saya dan ayah saya langsung. Tak boleh tunda. Habis baca Al-Kahfi, habis baca Yasin, langsung. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku Yasin dan Al-Kahfi tadi kepada almarhumah, kepada almarhum. Jangan tunda, asal ingat langsung. Datang jamaah, Ustaz, almarhumah mak saya, langsung. Karena kalau tunda, lupa. Kita kerja melebihi waktu jam kantor. Apakah kita termasuk orang yang menzolimi diri sendiri? Inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Tidak boleh puasa tiap hari, puasa terus sampai tak makan, tak boleh. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Tidak boleh tahajud dari isya sampai subuh tak tidur malam, haram. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia perhatian. Tak boleh kerja terus, tak pulang-pulang dari kantor. Karena ada yang perlu perhatian di rumah, anak dan istri.
Ustaz Somad nyusun jadwal bagaimana? Semua dapat. Santri dapat, YTWU dapat. Jalan Kamboja Rimbo Panjang dapat. Kantor-kantor di Pekanbaru semua dapat. Saya sudah atur. Saya insya Allah tidak zalim, tidak aniaya. Lalu kemudian masuk kantor jam 8, pulang jam 4. Mestinya jam 4 sudah pulang. Lembur sampai jam 8. Apakah itu termasuk aniaya? Tidak. Kenapa? Karena nanti habis jam 8 malam atau jam 9 dia akan pulang. Masih ada istirahat. Masih ada lagi waktu untuk dengan keluarga. Yang penting dengan keluarga itu bukan kuantitas, tapi quality time. Bagaimana kita di rumah? Sudah tahu kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Macet lagi di jalan sampai jam rumah jam 6. Habis itu azan maghrib, sholat maghrib. Tinggal lagi potong mandi, potong sholat 9, 10. Cuman 2 jam. Handphone mati. TV mati. Laptop mati. Gunakanlah untuk istri, untuk anak. Jangan lagi habis untuk itu. Datang anak mau bawa lembaran. Papa, ini tadi nilai di sekolah bagus. Dipoto pula anak, ada anak respon kali. Datang dia mau menunjukkan prestasi dia. Tadi di sekolah dapat penghargaan. Dengarkan bacaan Amma Yatasa'alun. Amma Yatasa'alun. Kapan lagi dia mendapatkan? Memangnya Ustadz ada jalan-jalan ke mall? Ada. Ustadz memangnya ada jalan-jalan? Ada. Gimana Ustadz jalan-jalan? Pakai masker, pakai topi, pakai kacamata hitam. Selalu saya jumpa jamaah di mall. Dipanggil Ustadz Somad ya? Bukan. Jadi kita mempanggil untuk keluarga jalan-jalan. Saya pergi tausiah hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu di rumah. Rabu subuh dengan jamaah, dengan santri. Jadi jangan sampai ada orang yang punya hak terhadap diri kita. Ayah mak yang masih hidup, yang udah meninggal. Nih, setiap menjelang puasa saya wajib pulang membawa buat kenduri sedekah almarhuman. Adapun paket tiap bulan sejak meninggal 2019 sampai sekarang 2023 200 paket tak kosong dari saya sendiri dan dibantu oleh jamaah sampai hari ini. Jangan pernah lupakan orang yang lalu, yang ada sekarang, karena kita berada di keliling orang-orang. Ustaz tuh ngomong aja tuh jatah DBI tak ada, ini ada. Siapa bilang tak ada? Ustaz, bagaimana caranya bisa ikhlas dengan takdir Allah atas kejadian yang tak disukai, padahal apa yang diajarkan untuk rukun Islam itu sangat luar biasa? Dalam perjalanan hidup saya sejak 1977 sampai 2023, ya sekarang kira-kira lebih kurang 26-27 tahun lah. Umur ini kan bukan masalah angka, masalah rasa. Banyak sekali yang saya inginkan tak sesuai dengan yang diinginkan Allah. Yang terjadi keinginan saya atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Dan saya tidak suka, saya marah, saya risau. Tapi ternyata setelah sekian tahun, oh, rencana Allah itu ini. Kita hanya bisa 3. Berusaha. Yang kedua, berdoa. Setelah itu bertawakal. Tapi jangan langsung ke langkah ketiga. Ini yang tak betul. Berusaha dulu. Habis berusaha all out. Berdoa. Habis berdoa bertawakal. Setelah itu serahkanlah. Jadi jangan belum ada apa-apa udah tawakal. Maksud ditanya, abang gimana bisnisnya? Kita serahkan pada Allah. Itu tak betul. Itu bukan ajaran Islam. 3 step itu mesti dilakukan. Jadi dalam perjalanan banyak sekali hal-hal yang menurut saya, kalau sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersyukur. Kalau tak sesuai keinginanmu dengan keinginan Allah, Allah ingin kau bersabar. Di balik sabar itu ada hikmah yang luar biasa. Tapi kan ngomongnya aja yang enak itu. Pas menjalankannya, oh sakit kan. Bagaimana cara menghilangkan sakitnya? Pertama ngaji. Ngaji itu menghilangkan sakit. Ikuti pengajian-pengajian. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zikir. Apalagi di Pekanbaru ini banyak sekali majelis-majelis pengajian.
Itu yang dapat saya sampaikan. Ini kertas ini saya simpan. Takut saya kalau saya tinggalkan ditengok orang tulisan, oh si Anu yang cinta sama bini orang lain. Saya bawa pulang, kertas-kertas itu bertimbun di rumah. Takut juga saya bocor nanti dicari orang. Tahu datang ke rumah, dihubunginya ustazah, ada tak pertanyaan bini orang minta saya kata. Nah itu saya bakar di tong sampah. Untuk niat yang baik-baik, mudah-mudahan Allah kita jaga iman kita, Allah buat kita istiqomah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solehah, dan kita berakhir dalam husnul khatimah. Al-hadini untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bersalaman dengan yang bukan muhrim? Orang yang pakaian ihram namanya muhrim. Orang pakai ihram itu muhrim. Adapun yang saya dengan ibu itu namanya mahram. Jangan lagi pakai muhrim, mahram. Apa hukum bersalaman dengan orang yang tidak mahram? Dengan alasan menghormati orang yang lebih tua. Misalnya bersalaman, saya baru pulang dari Maroko, bersilaturahim ke rumah Ustadz Darisman. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ya. Kata beliau, kau sudah kerja? Man, belum bang. Aku nih kerjaku pengacara, pengangguran banyak acara. Diajaknya lah saya ke UIN. Dialah yang masukkan saya ngajar bahasa Arab di UIN. Sampai di UIN itu semangatlah saya, karena mahasiswinya cantik-cantik. Pas akhir semester datanglah mahasiswi itu mau salaman. Ustadz, mohon maaf silap salah kami ya. Saya itu waktu itu masih muda lagi, masih ganteng-ganteng, belum nikah. Mahasiswi mau salam, mau disalami berdosa, mau tak disalami mubazir. Li ayyut'ina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku ke kepala kamu, paku dari api neraka ditusukkan ke kepala kamu, lebih baik ke tapak tangan kamu, lebih baik daripada engkau salami perempuan yang tak mahram. Kita ngajar hadis, ngajar bahasa Arab, akhirnya dia sudah ngulurkan tangan, saya gini kan. Ini tak pernah kami pelajari di Mesir, tak pernah kami pelajari di Maroko. Ini dapat dari mana? Mahabharata. Namaste, namaste, namaste. Jadi caranya begitu. Kalau anak-anak gadis mau salaman, tapi kalau nanti nampak saya menyalami emak-emak, Pak Ustadz ikut mak ambo, Pak Ustadz, saya salami. Makcik sehat, amak sehat, baka mak kini sehat. Kemarin saya dari Padang Panjang ceramah, datang ibu-ibu sudah tua. Oh, ikut Ustaz Abu Somad. Iya mak, baka mak kini sehat ya mak. Kenapa Ustaz salami? Orang tua boleh, karena dia laisat mahallan lisyahwah, karena tidak membangkitkan syahwat. Tapi zaman sekarang ini zaman edan, ada pula orang pesawat nengok nenek-nenek. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Makanya ibu hati-hati, kalau ada anak lajang lama megang tangan ibu, cepat tarik, sakit dia. Bila kita sholat subuh berjamaah tertinggal 1 rakaat, masbuk, kita ikut imamnya dari rakaat kedua, mengikut imamnya berkunut, rakaat kedua dia berkunut. Apakah setelah itu kita tambah 1 rakaat yang tertinggal, kunut lagi apa tak kunut lagi? Rakaat yang kedua itu dia kunut lagi apa tidak kunut lagi? Kunut lagi. Pada rakaat kedua, menurut mazhab Syafi'i, dia berkunut lagi. Apa alasannya? Tadi imam rakaat 2, si makmum itu rakaat 1. Pada saat si imam salam, si makmum tegak, maka rakaat yang kedua bagi makmum, maka si makmum kunut lagi, karena rakaat tadi itu adalah rakaat kedua bagi makmum. Maka dia angkat tangan lagi. Allahumma hadina fiman hadait. Kalau begitu kunutnya 2 kali. Ya. Kenapa yang pertama itu kunut? Ju'ilal imamu liyutamma bihi, karena dia mengikut imam. Pada rakaat yang kedua, itu rakaat kedua bagi diri dia, maka dia baca kunut. Itu alasannya menurut mazhab Syafi'i. Waktu menyembelih kurban, lalu tukang sembelih itu diupahkan oleh panitia kurban. Apakah tukang sembelih yang diupahkan itu masih boleh mengambil daging kurban lagi? Daging kurban sebagai upah haram, sebagai hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah?
hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak masalah. Tapi kalau upah wajib dapat, kalau tak dapat naik pisau tu kate. Maka tukang potong tu kita kasih dia, hai bapak tukang potong, ini 600.000 sebagai upah, ini ada 1 kresek sebagai hadiah. Maka daging yang dikasih itu sebagai hadiah. Adapun sebagai upah haram. Bedakan upah dengan hadiah. Apakah kulit hewan kurban boleh dijual? Man ba'a jilda udhiyati, siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka tiada kurbanlah baginya. Lalu kulitnya itu apa? Natasaddaqu biha, kata Ali bin Abi Thalib, waktu Nabi menyuruh saya menyembelih kurban Nabi, kulitnya kami sedekahkan. Maka kulit ada berapa lembar? 5 lembar. Panggil fakir miskin. Fakir miskin, sini. Ya, mau kulit? Ambil. Kata fakir miskin, jijik, banyak darah, bau, enggaklah. Akhirnya dia pergi. Kemana kulit? Saya boleh menjualkan kulit. Kebetulan saya punya kenalan, www.jange.com. Assalamualaikum Pak Jange. Yo, apa kabar? Lama ndak bersua, hampir setahun. Yo Pak Ustaz, korban tahun petang. Iku ada 5 lembar, tolong ambil ke masjid kami. Datanglah Pak Jange. Berapa 5 lembar? 500.000. Setelah jadi duit 500, saya panggil balik fakir miskin. Fakir miskin, sini. Mau kulit? Duit mau? Mau. Nah, ini duit 500. Ambil semua. Begitulah cara pengelolaan kulit yang betul. Yang sudah lewat apa boleh buat, akan datang kita perbaiki. Saya ikut koperasi dan selalu membayar iuran. Saat ini saya sedang meminjam di koperasi itu. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Riba. Pinjam 1 juta bayar 1.100.000, riba. Pinjam 100 bayar 110, riba. Orang yang riba, 5 ancaman bagi riba. Pertama, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanun mas. Orang yang makan riba nanti bangkit dari kubur macam bangkitnya orang yang kerasukan setan. Kata orang Jawa, kesambet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur nampak ada di samping kita orang kesambet, itu makan riba dulu. Cuman khawatirnya kita tengok kiri kanan tak ada kesambet, kita pula kesambet. Yang kedua, ayyuma lahmin, makan riba, dimakan. Yami, masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min aramin, setiap darah daging di badan dari riba, fannaru aula bih, tempatnya api neraka. 3, duit riba tadi dikumpul, riba, dibawa haji ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat balasan, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. 4, dipakai duit riba tadi sedekah bagi fakir miskin. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Duit riba dimakan, masuk ke dalam badan, menjadi darah daging, naik ke otak. Otak yang makan riba pikirannya kotor. Nauzubillah. Bila kita mendapat rezeki, mana yang didulukan? Bayar utang atau beli hal yang diinginkan? Ini saya tunjukkan ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Ini Samsung sedang murah nih. Al-Baqarah 282. Coba tengok. Ini saya kasih tanda 1 halaman. Nih, saya kasih tanda pakai kertas yang nanya utang tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubu, tulis. Ayat paling panjang bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, tentang hutang piutang, bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Orang yang mati syahid tidak akan merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab, illa dain, hutang.
Yang mati syahid saja hutangnya dituntut, apalagi mati konyol. Jadi keinginan-keinginan tunda dulu, bayar hutang dulu. Ini hutang tak ada yang bisa menolong kecuali hutang. Bagaimana sebenarnya tanggung jawab hutang itu Pak Ustaz? Yang hutang yang luar biasa. Orang yang tidak membayar hutang mati, maka di akhirat dia mesti cari itu orang. Dia cari di mana? Di padang mahsyar. Mencarinya di padang mahsyar. Di padang panjang aja payah jumpa, apalagi di padang mahsyar. Saya tak sanggup membayangkan hutang piutang. Makanya Ustadz Darisman Ahmad, kalau ada hutang saya waktu di Mesir dulu, tolong izinkan aja lah. Bolehkah puasa Asyura 9, 10 sebaleh dilanjutkan dengan puasa sunat Kamis yang jatuh tanggal 12, lalu dilanjutkan lagi dengan puasa 13, 14, 15 yang berakhir di hari Ahad pada hari Seninnya dilanjutkan lagi dengan puasa sunnah? Boleh apa tak boleh? Boleh. Udah itu aja. Iya. Kalau cuma bilang boleh tak boleh, kami pun pandai. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat seorang laki-laki dari Bahilah. Rajulun al-Bahili minal Bahilah. Apa kata dia kepada Nabi? Ya Rasulullah, aku mau puasa. Apa kata Nabi? Wa minal hurumi fasum. Berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram itu berapa? 4. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Andai dia berpuasa full tetap boleh. Tapi bagi perempuan puasa sunat tak boleh kalau tak izin suami. Jangan lupa mengurus surat izin atasan. Beruntung betuah ibu-ibu, suaminya rajin mengaji, balik dari sini langsung dilingkarinya. Hari Senin 9 Muharram, hari Selasa 10 Muharram, hari Rabu 11 Muharram. Jangan lupa puasa 10 Muharram. Tapi puasanya 3 hari, 9, 10, 11. Kalau tak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10. Kalau tak bisa 2 hari, 10 saja. Andai tak bisa juga 1 hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih, boleh dia puasa 4 bulan kalau laki-laki itu memang sehat walafiat. Mencari nafkah wajib, berpuasa sunat. Gara-gara puasa sunat dia tak mencari nafkah, tak betul. Ini orang jahil skala prioritas dalam beramal. Tapi kalau tak ada penghalang, boleh dia puasa sunat banyak-banyak. Rumah saya dekat masjid. Setelah azan saya sholat sunat rawatib di rumah. Bila sebelum iqamah saya ke masjid, apakah sholat tahiyatul masjid? Iya. Mana dalilnya? Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk hatta yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Dalil umum. Masuk masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahiyatul masjid. Saya alergi dengan angin AC. Saya pun juga. Makanya saya kalau sudah di hotel sekamar sama acara-acara dia pakai AC, saya cari siapa ya dosen yang tak pakai AC. Tak ada tak pakai AC. Nah, dapatlah saya kamar sendiri. Yang membuat saya bersin-bersin. Bolehkah saya sholat pakai masker agar angin AC tak membuat hidung saya jadi dan bersin-bersin yang mengganggu jamaah? Pada hukum asalnya perempuan tak boleh menutup wajah. Hukum asal. Tapi ketika ada darurat, maka ada kaidah fikih, ad-darurat tubihul mahzurat wa daruratu tuqaddaru biqadriha. Pada saat darurat karena penyakit, jangankan pakai penutup wajah, makan babi pun boleh. Sampai di hutan tak ada makanan, yang ada cuma 2, babi atau mati. Pilih mati atau babi. Tak boleh pilih mati, makanlah babi. Makanya bawa kecap, oles-oleskan babi itu sedikit. Tapi jangan kenyang-kenyang. Sementara dapat pisang. Itu namanya hukum darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat wa ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Bila wanita haid, apakah boleh dia mendatangi masjid untuk mendengar pengajian? Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustadz lain pakai kitab lain, mungkin dia punya referensi lain. Tapi yang saya pakai adalah Syekh Wahbah Zuhaili. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, perempuan yang sedang haid tak boleh membaca Al-Quran, tak boleh memegang Al-Quran, tak boleh membawa Al-Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh sholat sunat tahiyatul masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf.
maka saya pegang ini, maka dia tidak boleh melakukan itu. Kalau dia mau ikut pengajian di mana? Di emperan masjid, di selasar masjid. Emperan, selasar, teras, balkon. Makanya yang bangun Masjid Nurul Falah ini orang ngerti fikih, makanya dibuatnya ada emperan. Makanya kalau saya sudah pengajian malam, ada orang bapak-bapak yang duduk di emperan, itu saya bilang itu haid semua tuh. Kan banyak orang tersinggung kalau saya pengajian. Saya insya Allah selalu sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tahajud tiap malam. Mudah-mudahan kita diberikan ke istiqomah sholat. Di manalah waktu yang paling baik untuk berdoa Pak Ustaz? Setelah setiap selesai sholat itu, atau saya selesaikan semua sholat, atau di akhir sholat? Kapan waktu paling baik berdoa? Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Fa'aksiru fihi doa. Sujud terakhir solat hajat, sujud terakhir solat tahajud, sujud terakhir solat witir, mintalah sebanyak-banyaknya di ujung itu. Tapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau diucapkan di mulut batal solat. Ambo kiniko batal langsung. Maka dalam hati saja. Berapa lama sujudnya? Waktu Nabi sedang sujud terakhir, dicubit Aisyah tangan Nabi dicubit Aisyah. Selesai sholat, Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tangan? Kata Nabi, kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut. Maka perlama-lamalah sujud. Itu waktu pertama. Yang kedua, setelah tasyahud. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambahkanlah apa yang mau diminta. Selesai itu, selesai sholat, angkat tangan. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz. Doa itu cuma 4 yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya bahasa Indonesia. Anakku sedang sekolah di Yogyakarta, ya Allah, jauhkan dia dari Syiah, jauhkan dari kelompok sesat, jauhkan dari aliran kebatinan. Jangan sampai dia ikut Ki Gendeng Pamungkas di Joko Bodo. Jangan sampai dia ikut penggandaan uang. Jangan sampai dia kena narkoba. Cepatlah dia selesai S1, nilai IP-nya 4, pulang ke Pekanbaru bisa jadi PNS, honorer, minta apa-apa, tapi jangan lama-lama. Saya tak bisa doa kalau pakai bahasa Indonesia Pak Ustaz. Bahasa awak nan rancaknya iko banyak mana akan dimintakan anan pak tetamu alun balaki anak kan bu alun babininan katigo bacara pulau. Iki wis perang-perang dino pojok nek rong teko piye iki wis ngalor ngidul ngetan ya Allah. Bagaimana cara menasehati dan mengajak anak sholat? Karena anak saya tak mau sholat sama sekali, bahkan sholat Jumat pun tak mau Pak Ustaz. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat wahum abna'u sab'a, 7 tahun suruh. Wadribuhum fil asra, umur 10 pukul, umur 7 suruh, umur 10 pukul. Kalau dia tak mau juga usir. Kamu uang sekolah, uang kuliah, kunci motor, uang bensin, APBD potong 25%. Ikut cakap saya. Kenapa anak ini berani melawan? Karena dari kecil tidak dididik. Kalau hendak membentuk bulu, bentuklah dari rebung yang bisa dibentuk. Kalau sudah jadi bambu kuning, dia akan pecah. Ini masih rebung, bisa dibentuk. Tapi kalau dia sudah jadi bambu, ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala awak pecah. Umur saya sekarang 39 tahun. Nanti tahun 2017 40 tahun. Tapi dengan emak saya masih takut. Kalau emak saya manggil, "Mat, sini." Emak saya tak manggil Ustaz, manggil nama aja. "Mat, sini dulu." "Waang jangan berzina." Aku nih Ustaz nih, Mak. Ustaz pun banyak setannya. Sampai hari ini emak saya main panggil, "Sini." Masih takut lagi sama. Maka saya heran nengok ibu-ibu ngaju, anak saya kok nggak takut, berarti ada something wrong. Ada kesalahan dari awal. Ini udah salah setting ini.
Kenapa bisa terjadi? Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspada. Bagaimana Pak Ustaz kalau suami saya rajin sholat tapi tak pernah baca Quran? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat pertolongan. Bacalah Al-Quran. One day, one juz, satu hari satu juz. Kalau tak sanggup satu hari satu juz, one day half juz, satu hari setengah juz. Kalau tak sanggup, one day one page, satu hari satu halaman. Ikut program Odoj, one day one juz, motivasi. Yang penting baca Quran. Belum sanggup baca semua Quran, baca hatinya Quran. Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Awal-awalnya Yasin, habis itu Al-Kahfi malam Jumat, habis itu juz Tabarak. Siapa yang baca 30 ayat sebelum tidur malam, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dijauhkan dari azab kubur. Membaca surat Al-Waqi'ah, dijauhkan daripada miskin susah melarat. Dipahami maknanya, membangkitkan semangat etos kerja. Tapi dia bukan mantra, bukan dibaca-baca tiba-tiba datang duit dari atas, bukan. Itu namanya Dimas Kanjeng. Pak Ustadz, bagaimana bila anak perempuan saya yang sudah menikah tidak memakai jilbab? Apakah masih tanggung jawab kami sebagai orang tua? Ya, tanggung jawab orang tua kepada anak dua, mati anak itu duluan atau kita mati duluan. Adapun dia menikah, dulu dia di rumah kita pakai jilbab, di rumah kita dia sholat. Setelah nikah tiba-tiba jilbabnya melayang, pakaiannya setengah tiang, pakai baju you can see, kamu can bisa see menengok, you can see kamu bisa menengok ke tiang mini saya. Maka kita wajib panggil dia, hai anakku duduk sini, hai menantuku duduk sini. Mau dibawa kemana hubungan ini? Hah? Hei menantuku, ini anakku ini bukan dapat kau di tong sampah. Ini ku didik 9 bulan 10 hari di sini, 2 tahun ku susukan. Tiba-tiba kau datang hanya membawa cincin emas 1 gram, itu pun masih kredit. Enaknya kau menyuruh dia buka jilbab. Maka kau mesti takut pada Allah. Makanya sebelum menikahkan anak itu, menantu itu di fit and proper test. Apa yang pertama ditengok? Agama. Nih, yang masih punya anak-anak gadis yang akan menikah, hai saudara-saudaraku, bapak ibu saudaraku yang kusayangi sekalian, mau menikahkan anak, yang pertama tengok agamanya. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Ini ibu ni asal sudah datang anak lajang buka gorden, tengok pakai mobil mewah. Ikolah yang nampak malam tadi waktu istikharah, Bang. Jadi nikahkan aja sama ini. Entah tak sembahyang, tak perlu tanya solat tak solat, yang penting kita nikahkan. Akhirnya dinikahkanlah sama orang yang tak solat. Disuruhnya buka jilbab, disuruhnya tinggalkan solat, disuruhnya rambut rebonding, disuruhnya pakai keriting. Macam anak Ahmad Albar anak kita tuh jadi rusak agama. Tidak ada yang dapat menyelamatkan umat ini selain balik kepada agama. Siapakah mahram kita yang boleh bersalaman bersentuhan dengan kita, Pak Ustaz? Karena antara ipar kita apakah mahram? Dengan guru, dengan murid? Karena banyak orang sembarangan salaman. Saya dengan mahasiswi tidak. Tapi anak-anak MDA ini kalau salaman, kan anak kecil, menengok anak-anak ingat kita anak di rumah, menengok mahasiswi lupa bini kita di rumah. Jangan karena alasan murid, ingat talbisu iblis, setan sedang bermain. Dia sudah akil balik, tangannya lembut, ada getaran-getaran syahwat. Saya tak bersahwat, Pak Ustaz. Berarti homo. Hati-hati. Nah, adapun adik ipar, kata Nabi jangan kalian dekat-dekat. Wa kaifal hamu? Alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu mati, kata Nabi. Ipar mati. Kenapa ipar itu disebut mati? Saya nikah dengan kakaknya, saya mesra dengan adik ipar. Ini kalau sempat terjadi mati. Kisah nyata, true story. Bertanya ke saya, Pak Ustadz, boleh saya nikah lagi? Boleh. Suruh
izin, surat izin atasan. Tapi kalau saya menikah hancur rumah tangga ini Pak Ustaz. Kenapa? Yang suka sama saya itu adik ipar saya. Tengok, sudah macam adik saya, sudah macam adik saya, sudah macam. Berapa lama yang awalnya macam menjadi macam-macam. Hati-hati. Adik ipar, Ustaz punya adik ipar, punya. Pernah Ustaz salami sekali, haram tak pernah salam. Asal dia mau salaman. Jaga. Aneh kata orang. Ja'al Islam gharibun. Islam di waktu datang dulu pertama kali aneh. Fasawfa yakunu ghariban di akhir zaman, dia akan aneh. Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap aneh. Kita mulai dari keluarga diri kita sendiri. Adik ipar tak disalam. Bagaimana orang sekarang banyak menitipkan anaknya ke orang tuanya karena dia bekerja dan istri bekerja. Berapa kali emak saya tidak puasa karena menghamilkan saya dulu. Berapa hari puasanya tinggal karena saya menyusu dengan dia. Saya tanya ke emak saya, "Mak, ya, waktu mak membesarkan aku berapa hari tinggal?" 90 hari dia tak puasa gara-gara saya. Berapa kali dia tak salat duha gara-gara saya kencing. Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara saya tak bisa tidur. Di hari tuanya ini saya tak pernah menitipkan anak saya sekalipun. Mak, mau ke masjid mana ku antar iktikaf, mau ikut pengajian di masjid mana ku bawa. Nanti malam mau saya bawa ke Masjid An-Nur menengok pembukaan MTQ. Aku ingin di hari tuamu ini, aku tak kaya, tak bisa aku belikan kau istana rumah mewah, paling tidak menyenangkan hati orang tua, jadilah. Tak bisa aku belikan kau gelang emas yang besar, karena aku pun susah, tapi jangan menyusahkan orang tua. Menitipkan anak kepada orang tua, dua efeknya. Pertama, menyusahkan orang tua. Nenek tak pernah menolak cucu. Tak pernah mak kita tu menolak. Kalau saya titipkan, "Mak, jaga anakku sebentar," tak akan pernah dia menolak. Tapi ingat, kita sudah merusak hari tuanya. "Mak, baca Quran sajalah. Mak, mau pergi umrah kasih duit, tapi untuk ini tak usahlah." Nah, ini tentang masalah orang tua. Yang kedua, efeknya anak-anak yang dibesarkan oleh nenek mengalami kekacauan otak. Ini yang ngomong dokter di Masjid An-Nur seminggu yang lalu. Kenapa? Karena nenek itu terlampau sayang. Sebelum dia pakai celana sudah dipakaikan, sebelum dia mau minum sudah dituangkan. Maka dia mengalami kekacauan otak gara-gara dibesarkan oleh nenek, karena dimanja-manja. Kebanyakan cucu-cucu yang kacau itu salah satu sebabnya adalah karena dimanja oleh nenek. Hati-hati. Salat jamaah di waktu asar, mana yang didulukan Pak Ustaz? Zuhur dulu atau asar dulu? Kalau jamak takdim, wajib zuhur dulu. Tapi kalau jamak takhir, tidak disyaratkan mualat. Mualat itu berurutan, tidak mesti zuhur dulu. Kalau ada yang melaksanakan zuhur dulu, dia menjaga urutan. Zuhur baru asar. Kalau ada yang melaksanakan asar dulu, dia melaksanakan asar karena menghormati waktunya waktu asar. Tidak disyaratkan mualat. Boleh zuhur dulu baru asar, boleh asar dulu baru zuhur. Tapi kalau saya musafir sampai ke Minas, Kandis, sampai di Kandis ada sholat asar, maka saya sholat asar dengan imam. Setelah asar baru saya sholat zuhur. Begitu tentang masalah. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukumnya membaca doa kunut dalam sholat subuh? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu mudah ingatnya, yang paling tua dengan yang paling kecil. Nah, jadi lampang metal pula itu. Hanafi paling tua, Hambali paling kecil, itu tidak berkunut. Kenapa di Makkah tidak berkunut? Karena di Makkah itu orang Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Itu sebabnya kenapa Makkah Madinah tak berkunut. Tapi Syafi'i dan Maliki berkunut. Saya 2 tahun di Maroko. Maroko itu pakai kunut subuh, sama macam di Indonesia pakai kunut subuh. Nah, maka bagi imam tinggal memilih apakah Hanafi, Hambali atau Syafi'i, Maliki. Saya
condong berkunut. Saya kalau sholat di masjid saya berkunut. Tapi saya tidak menyalahkan orang yang tak berkunut selama tak keluar 4 mazhab. Sekarang yang jadi masalah kalau kita jadi makmum, ini imam. Datang orang bertanya kepada Imam Hambali, "Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu tak berkunut subuh." "Mantap, kamu tak berkunut?" "Ya, sama macam saya." "Bagaimana kalau saya sholat subuh ternyata imam saya bermazhab Syafi'i, imamnya berkunut, apa sikap saya?" Kata Imam Hambali, "Kalau imammu berkunut, angkat tanganmu, ucapkan amin. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa afina fiman afait, amin. Wa tawallana fiman tawallait, amin. Wa barik lana fima a'tait, amin. Wa qina birahmatika syarra ma qadait, amin." Sisanya tak diaminkan karena sisanya itu bukan doa, itu namanya sana, pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Jangan dilawan imam. Jadi bukan baru sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut dia tahu Allahumma hdina fiman hadait, enggak mau. Benar ada hadis yang menyatakan orang berdoa dan berzikir bersama setelah sholat berjamaah adalah bid'ah. Bid'ah tempatnya adalah neraka jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang yang suka membid'ah ini dia pakai 5 jari saja. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. Orang belajar di Mesir 4 tahun, di Yordania 2 tahun, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Madinah 13 tahun. Dia enggak, dia cukup pakai 5 jari. Jika tidak dibuat Nabi bid'ah. 1 Muharram bid'ah. Dolalah fitnah. Tak sesederhana itu, bro. Makanya ente ngaji. Ini ngaji tak mau. Selama ada dalilnya, maka dia tidak boleh disebut bid'ah. Apakah dalil itu am, apakah khas, apakah mutlak, apakah muqayyad, apakah ba'id ataupun qarib. Selama ada 6 dalil, tidak boleh dikatakan bid'ah. Nah, bagaimana kalau imam itu baca doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Ada tak dalilnya? La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Ada dalilnya. Dalil ini diperkuat dengan ayat Quran. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan. Yang berdoa itu Nabi Musa. Ya Allah, selamatkan kami menghadapi Fir'aun, selamatkan kami melawan Fir'aun, selamatkan kami dari kejaran Fir'aun. Yang mengaminkan Nabi Harun. Amin, amin. Doa bersama bukan hanya ada pada syariat Nabi Muhammad, tapi sudah ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam ayat qad ujibat da'watukuma, ada dalil am, maka tak boleh dibid'ahkan. Apa kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang? Kalau anda mengatakan saudara anda, hei pelaku bid'ah, maka anda sudah mengatakan hei pelaku neraka. Hati-hati, ini konsekuensi hukumnya luar biasa. Selama ada dalil, maka tak boleh dibid'ahkan orang lain. Dalil am, dalil khas, dalil mutlak, dalil muqayyad, dalil ba'id, dalil qarib. Di mana dibahas? Ilmu usul fikih. Sekarang ilmu usul fikih tak mau dipelajari orang. Sekolah tidak sekolah agama, membid'ahkan orang berapi-api. Mohon dibantu Pak Ustaz. Kenapa ada 4 mazhab? Siapa ngomong 4 mazhab? Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Auza'i, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibn Uyainah, Imam Lais Ibn Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Imam Yahya Ibn Yahya Al-Laitsi. Mazhab itu sampai ada 14. Buka dalam Muqaddimah Fiqhul Islami wa Adillatu Syekh Wahbah Zuhaili. Mazhab itu banyak.
Tapi karena murid-muridnya itu banyak yang meninggal tidak menuliskan kitab imamnya, maka yang populer tinggal 4. Pertama Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Yang kedua Maliki, meninggal di Madinah tahun 179. Yang ketiga Syafi'i, meninggal di Kairo, Mesir tahun 204. Yang keempat Hambali, meninggal di Baghdad, Irak tahun 241. Bukan cuma 4, yang masyhur itu 4. Kenapa mesti ada mazhab? Ini Quran, ini sunnah. Marilah kita kembali ke Quran dan sunnah. Marilah kembali ke Quran dan sunnah. Tidak semua orang bisa kembali ke Quran dan sunnah. Saya bisa kembali ke Quran dan sunnah, langsung saya kembali ke Quran dan sunnah. Tapi tak semuanya bisa, tak sanggup. Dia harus ke gelas dulu. Quran, sunnah, gelas, baru dia. Kita baca Quran. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Mana ada penjelasannya? Jadi maka saya yang tak paham datang ke Dr. Mustafa Umar. Dr. Mustafa Umar, apa artinya ini? Oh, ini artinya ragu. Maka saya sedang bermazhab. Mazhab apa namanya? Mazhab Mustafa Umar. Mazhab itu artinya pendapat ijtihad si imam. Jadi jangan katakan kamu ikut Syafi'i apa ikut Nabi, kamu ikut Syafi'i apa ikut Quran. Itu orang jahil bin bahlul bin goblok. Imam Syafi'i itu hafal Quran, Imam Syafi'i itu hafal hadis, Imam Syafi'i itu gelarnya Nasirus Sunnah. Quran, hadis, ijma', qiyas. 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf, saddu zara'i. 10 di kepala Imam Syafi'i. Baru bisa dia mengeluarkan satu hukum. Belajar baik-baik. Tinggal 2 kertas lagi. Bapak Ibu sabar. Apa hukum mengadakan wirid Yasin? Karena ada sebagian orang mengatakan bid'ah. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, bid'ahnya di mana? Baca Yasin bid'ah. Yasin itu Quran apa tak Quran? Kecuali ada namanya wirid membaca Matius, Markus, Yunas, Yohanes, baru bid'ah. Yasin itu ada dalam Quran. Kenapa Yasin dan dibaca? Karena setiap surat-surat itu ada keutamaannya. Man qara'a surat al-kahfi lailatal yaumal jumu'ah, siapa yang baca surat al-kahfi malam Jumat, adha'allahu lahu min nur, diberikan Allah dia cahaya ma bainal jumu'ataini. Ada keutamaannya. Dibaca Yasin kan ada keutamaan Yasin. Oh, bid'ah kalau dibaca bersama-sama. Dibaca bersama-sama itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan baca bersama-sama itu hukumnya la ba'sa bih, boleh, tak masalah. Imam Al-Buhuti mengatakan kalau baca bersama-sama tajwidnya tak sama, makruh. Tapi ibu yang sudah belajar tajwid bersama, bacanya bersama. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, membaca Quran bersama hukumnya mustahab, dianjurkan, membangkitkan semangat. Yasin di Maroko sebelum sholat Jumat membaca Quran bersama-sama 1 jam. Masjid-masjid Maroko hari Jumat datang jam 11, baca Quran sampai jam 12 bersama-sama, beramai-ramai. Itu bukan orang kampung kita yang buat. Ustaz, tolong jelaskan biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kenapa kita bermazhab Syafi'i dalam akidah bermazhab kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu awalnya golongan Mu'tazilah. Setelah 40 tahun dia buka jubahnya, dia lepaskan, dia campakkan. Sebagaimana aku mencampakkan jubahku ini, begitulah aku keluar dari Mu'tazilah. Sekarang aku menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membaca ayat Quran tak bisa dipahami secara tekstual. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Macam mana Allah duduk di atas kursi? Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursinya di bawah. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti Allah mengambil tempat. Kalau Allah mengambil tempat, berarti Allah bukan Tuhan. Karena bertentangan dengan 2 ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dari dulu sudah disepakati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Asy'ari dan Al-Maturidi. Hanya saja kalau mazhabnya Hanafi
akidahnya condong Maturidi. Turki, India, Pakistan, Bangladesh itu dalam masalah fikihnya Hanafi, dalam masalah akidahnya Maturidi. Sedangkan Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Yaman, Thailand, Patani Selatan dalam fikihnya Syafi'i, dalam akidahnya Asy'ari. Dia sudah sepaket tiga, dalam fikih Syafi'i, dalam akidah Asy'ari, dalam tasawuf Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Ini tiga paket, tiga serangkai yang tak terpisahkan. Apakah doa di saat sujud dengan bahasa Indonesia diawali dengan ta'awuz bismillah, alhamdulillah, salawat? Tidak. Waktu sujud itu kalau ada dia pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam, boleh, karena membaca bacaan di dalam sujud itu boleh. Tapi andai dia tidak baca ta'awuz, tidak baca bismillah, tidak baca alhamdulillah, tidak salawat, langsung sudah. Kenapa? Karena semua itu sudah terbaca di awal sholat. Alhamdulillahirabbil alamin, auzubillahnya di awal, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Selawatnya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatullah, selawat. Andai tidak, maka sudah tercover dengan itu. Maka waktu sujud itu tinggal doanya saja. Kertas terakhir, bolehkah sholat memakai mukena yang bergambar binatang? Nah, jangan pakai gambar kucing, gambar kelinci, gambar Barbie, gambar daun, gambar bunga boleh. Bunga pun jangan besar-besar. Buatlah bunga besar, orang di belakang menengok. Di mana lah di bordirnya nih? Ada bunga teh ayam sih. Pokoknya yang bagus, yang polos-polos saja. Tapi yang bunga tak salah. Makanya keliling ini bunga-bunga. Coba tengok bunga semua. Hebat. Paling banyak pintu dikasih bunga Masjid Nurul Falah. Bunga. Binatang tak boleh. Kepala harimau, kepala binatang yang bernyawa tak boleh. Apa hukumnya menolong orang tua yang berbeda agama dengan kita? Orang tua non muslim. Boleh. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz ngomong boleh. Asma binti Abi Bakar datang menghadap Nabi. Ya Rasulullah, ummi qadimat wa hiya raghibatun. Emak saya non muslim. Emak Asma itu non muslim, mau jumpa sama Asma karena sudah rindu. Asma takut berjumpa dengan emaknya. Lalu dia nanya ke Nabi, afa asiluha, bolehkah ku sambung silaturahim dengan emakku? Kata Nabi, siliha, silakan sambung. Apa utiha, boleh ku kasih dia hadiah, ku belikan baju, ku kasih duit? Kata Nabi, i'tiha, boleh. Ibu, bapak, mu'allaf punya emak non muslim, boleh. Saya kasih baju, boleh. Saya belikan kamput, jangan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama ya Allah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah, wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan kepada kami sesudah kami mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah, wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab, selamatkan
akan maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, ampunkan kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, wa li azwajina, pasangan hidup kami, wa li masyayikhina, guru-guru kami, wa li dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir dalam majlis kami siang ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda tihai ajalina, jadikan ucapan terakhir kami waktu ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.